وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW, yaitu bersih. Nabi Muhammad SAW sangat mementingkan dan sangat memperhatikan kebersihan diri beliau, yang dimana di sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Anas radhiyallahu anhu berkata, "Ma masastu hariran wala dibajan alyan min kaf an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih halus daripada telapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syamamtu rihan qat au araf, wa fi riwayah araq atyab min rih au araq an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas, saya tidak pernah mencium wangi-wangian yang lebih harum, atau dari riwayat yang lain, saya tidak pernah mencium keringat yang lebih harum daripada wangi-wangian atau keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan lebih memperhatikan bab kebersihan dan keindahan. Di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan. Nadhif yuhibbun nadhafa. Bersih dan mencintai kebersihan. Karim yuhibbul karam. Mulia dan mencintai kemuliaan. Jawad yuhibbul jud. Suka memberi dan menyukai sifat suka memberi. Fanadhifu afniyatakum wa tashabbahu wa la tashabbahu bil yahud. Maka bersihkanlah teras-teras rumah kalian dan jangan menjadi seperti orang-orang Yahudi. Maka di hadis ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa Allah mencintai keindahan. Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan dan mencintai sifat suka memberi, sampai memerintahkan kita untuk membersihkan teras rumah, yang dimana teras rumah itu tempatnya tamu-tamu datang. Maka ketika kita bersihkan teras rumah kita, akan membuat tamu-tamu nyaman dan membuat kita nyaman juga untuk memberi dan melayani tamu-tamu yang datang kepada kita. Di hadis yang lain dari sahabat Sulaiman ibnu Surat radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi SAW berkata, "Istaku wa tanawwafu." Bersihkanlah gigi kalian dan
bersihkanlah badan kalian. Wa autiru, dan salat witirlah. Fa inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witr. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Di hadis ini Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membersihkan mulut kita dan badan kita. Kemudian menggabungkannya dengan sholat witir. Yang dimana menunjukkan bahwa membersihkan dan sholat adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersihan adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan di mana al-haddil adna, atau yang paling minimal seseorang membersihkan badannya, yaitu sekali seminggu. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa Nabi SAW berkata, ala kulli rajulin muslim ghusli yaum fi 7 ayyam ghusli yaum wa huwa yaumul jumu'ah. Kata Nabi SAW, setiap laki-laki muslim di setiap 7 hari wajib membersihkan badannya atau wajib mandi, yaitu hari Jumat. Ini adalah yang paling minimal. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa bentuk ideal seorang manusia, di hadis berikut yang akan kita paparkan, di mana Nabi SAW sangat detail menjelaskan bagaimana kita sehendaknya membersihkan badan kita. Di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW berkata, "Ashrun minal fitrah." 10 hal yang termasuk dari fitrah atau bentuk ideal manusia. Yang pertama adalah qassus syarib, memotong kumis. Yang kedua adalah i'fa al-lihyah, membiarkan jenggot. Yang ketiga adalah as-siwak, membersihkan gigi. Yang keempat adalah istinsyaq al-ma', memasukkan air ke hidung. Kemudian yang kelima adalah qas al-adfar, memotong kuku. Yang keenam adalah ghas al-barajim, membersihkan sela-sela dan lipatan-lipatan di tubuh. Yang keenam adalah natf al-ibd, mencabut bulu atau rambut yang ada di ketiak. Kemudian yang kedelapan adalah halqul ana, membersihkan atau memotong atau mencukur rambut-rambut yang ada di selangkangan atau di sekitar kemaluan. Yang kesembilan adalah intiqasul ma', yaitu setiap buang air kecil atau buang air besar hendaknya membersihkan kemaluan. Kemudian yang terakhir di riwayat selain Sayyidah Aisyah, yaitu al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Ini merupakan penjelasan yang sangat detail dari Nabi SAW, yang dimana kita harus memperhatikan yang namanya kebersihan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk membersihkan jalan-jalan, membersihkan tempat-tempat, sehingga ketika orang lewat atau orang hendak untuk beristirahat, tidak adanya yang mengganggu mereka. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, al-imanu bid'un wa sab'un, bahwa iman yaitu memiliki 70 cabang. Au
situn syu'bah atau 60 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang ini adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari 70 atau 60 iman. Maka dari hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Islam memerintahkan untuk kita memperhatikan kebersihan, di mana hadis-hadis yang tadi dan hadis-hadis yang lain menempatkan kebersihan berada di satu baris dengan dengan peribadatan atau dengan ibadah. Makanya barang siapa yang melakukannya diberikan ganjaran. Barang siapa yang meninggalkannya diberikan hukuman. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan berbicara dengan sifat atau akhlak Nabi yang lain. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ميراث الرسل ينادينا فلنحمل للقوم الدينا